Halo semuanya, selamat datang kembali di Bukroh Gadget. Kali ini kita akan mereview sebuah item yang sebenarnya tidak terlalu baru, namun tidak terlalu lama juga. Ini adalah Kevin DLC atau Kevin DLC. Gak tau ya gimana jawabnya, dan ini versi yang original. Karena saat video ini saya buat, sudah ada Kevin DLC versi AE. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Harmoko, Hai Vigo, dan Kulinieng yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview ayam ini. Ini merupakan kali pertama saya mencoba ayam dari Kevin. Saya cukup penasaran apakah ayam-ayam mereka benar-benar sebagus yang dibicarakan banyak orang. Kevin merupakan brand yang didirikan pada tahun 2022 dan merilis produk pertama mereka pada tahun 2023, yaitu Kevin atau Kevin Clannad. Dengan usia mereka yang baru, sudah bisa menghasilkan ayam-ayam yang cukup bisa diterima pasar. Saya sendiri belum pernah mencoba Clannad, tapi menurut banyak mulut dan berita yang saya dengar, ayam itu mempunyai value yang bagus dengan harga yang terjangkau. Dari 3 produk yang sudah mereka rilis, ada DLC ini, Clannad, dan Clean, tidak ada satupun yang menyentuh harga 2 juta. Jadi sangat terjangkau ya. Kevin sendiri dengan tegas menargetkan pasar low budget. Terlihat dari narasi yang mereka buat di website, high quality is not equal to high price. Mereka melanjutkan statement bahwa dalam mendevelop produk mereka, sebisa mungkin melakukan efisiensi pada hal-hal yang kurang esensial untuk mendapatkan harga yang terjangkau namun tetap memakai bahan yang bermutu untuk ayam yang mereka buat. Dalam hal ini, benar-benar mereka lakukan, terutama di Kevin DLC yang sedang saya pegang sekarang ini. Sesuai narasi yang mereka buat ya, packaging yang dimiliki oleh DLC ini sangat sederhana. Rubber box dan box terbuat dari kardus yang ketebalannya saja nggak terlalu tebal ya. Dan di sini warna hitam, ada siluet hitamnya, ada tulisan Kevin di sini, dan di sini ada tulisan DLC. Titik hijau ini saya nggak paham maksudnya apa. Dan di sini ada spek dari ayam yang kita review ini. Kemudian di sini kotaknya ini terbuat dari kardus yang sebenarnya ini tidak terlalu tebal juga ya. Cukup tebal tapi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu terasa premium. Di sini hanya ada tulisan Kevin, elegan tapi biasa saja ya. Ini sangat minimalis ya. Masih tergolong tipis dari semua ayam yang sudah saya review. Rasa-rasanya ini kemasannya yang paling tipis dan paling terasa murah gitu kemasannya ya. Tapi cukup bisa melindungi, jadi aman harusnya. Nah, kemudian kelengkapannya tuh sangat minimalis dan packagingnya juga sangat minimalis. Di sini kita menemukan drivernya ya. Kita keluarkan dulu drivernya. Nanti kita bahas di build quality-nya. Kita keluarkan dulu saja. Kemudian di sini ada case ya, yang isinya di sini ada kabel juga di sini. Kabel dan 7 pasang air tips. Setelahnya di sini nggak ada apa-apa lagi. Di sini hanya ada kartu-kartu yang ya kita nggak akan baca ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya tanpa membahas lebih lanjut di dokumen-dokumen ini. Jadi packagingnya ini tadi terlihat sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali dan benar-benar esensial termasuk layout kotaknya. Nah, ini dibuka langsung bertemu dengan driver, ada ini ya, ada case-nya, isinya kabel dan seterusnya. Jadi sangat simpel sekali. Ya, jadi sangat biasa saja. Dan ini memang tidak menjadi concern utama sesuai statement mereka. Kalau kita bandingkan dengan Tanjim for You ya, atau Sifga Kue misalnya, keduanya lebih baik di bagian packaging dibandingkan LG ya, sedikit lebih baik ya. Kemudian kita bahas satu persatu dari kelengkapannya. Pertama, 7 pasang air tip ini yang diberi plastik ini lumayan bagus ya kalau dibandingkan dengan air tips bawaan IMKZ misalkan. Tapi ya masih di tingkatan rata-rata air tips yang dibawa oleh IM. Jadi air tip bawaannya rata-rata beginilah kualitasnya. Cukup bagus tapi ya nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semua bisa mengganti dengan aftermarket atau third party air tip yang memang
bagus, akan sangat disarankan ya. Saya sendiri selama mereview IM DLC ini, saya menggunakan AirTips Final Audio Type E. Nah ini, berwarna coklat, sengaja supaya senada dengan housing dari Kelvin DLC yang berwarna coklat juga ya. Kemudian, dan kabelnya juga berwarna coklat. Nah, kemudian kita bahas di casingnya. Nah, casing yang disertakan oleh Kelvin DLC ini terlihat sangat murah ya, sangat murah. Sebenarnya sudah cukup besar untuk membawa IM ini dibawa kemana-mana, tapi sangat mudah ditekan. Jadi bahannya itu kurang keras dan sangat ya kurang keras ya, artinya kurang kokoh gitu ya. Jadi terlihat murah ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan milik Shipgakyo itu sangat kokoh dan bagus, lebih besar dari ini dan bahannya lebih keras lagi, nggak selembek ini ya. Kalau ini lembek sekali, nggak sekali sih, tapi lebih lembek dari Shipgakyo. Ya mungkin ini menurut mereka, menurut Kevin, cash itu dianggap sebagai hal yang kurang esensial sehingga disediakan ya seadanya saja. Yang penting ada gitu ya. Nah, semua aksesoris sudah dikurangi dan dianggap sebagai hal yang tidak esensial oleh Kevin. Apakah housing dan kabel sebagai yang merupakan bagian esensial dari IM dibuat dengan lebih baik? Nah, ini menarik dari Kevin. Ya memang sesuai narasi yang mereka bangun, housing dan kabel DLC mereka buat dengan cukup baik. Ini housing dari DLC terbuat dari aluminium alloy berwarna coklat dengan finishing yang halus ya. Jadi memang bagus, ukurannya juga nggak terlalu besar. Ini kokoh sekali, warna coklat ya. Di sini ada tulisan Kevin dengan bentuk yang tidak aneh-aneh. Jadi fittingnya pun enak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak ada masalah di masalah fitting. Saya kira ini untuk kebanyakan telinga cocok-cocok aja ya masalah fitting dari Kevin DLC. Kemudian di kabelnya juga sama. Ini mendapat memang dibuat dengan lebih baik daripada kelengkapan yang lain. Ini 4 bright kabelnya, dual pin 0,78 berwarna coklat ya. Ini gold plated. Dan ini lumayan tebal ya, ini lebih baik daripada kalau misalnya kita bandingkan dengan kabel-kabel milik SIMGOT yang tipis banget. Ini lebih bagus dari itu di rentang harga yang sama ya. Ini udah cukup bagus dan cukup tebal, jadi oke lah ya. Jacknya juga dibuat dengan cukup bagus ini, jadi enggak yang terlihat murahan ya. Sayangnya jacknya itu hanya tersedia versi 3,5 mm saja, tapi nggak masalah ya, karena memang Kevin ini tidak terlalu berat untuk di drive, jadi nggak masalah sama sekali. Di sini ada chin slider juga, ada splitter dan chin slider yang oke sih ya. Oke, nggak ada masalah di masalah ini, di kabel ini, dan cukup mudah untuk dilipat, nggak kaku-kaku gitu. Oke lah kabelnya. Jadi sesuai statement mereka ya, bahwasanya mereka mengurangi cost atau biaya pembuatan dari hal-hal yang kurang esensial dan memaksimalkan di hal yang esensial, yaitu di bagian ini, di bagian IM dan kabelnya. Nah, kemudian kita akan membahas yang paling penting dari Kevin DLC ini, yaitu bagian sound quality. Selama saya melakukan pengetesan Kevin DLC ini, saya menggunakan satu source saja, ya nggak ganti-ganti, yaitu Shanling M6 Ultra yang menjadi source utama saya, yang arah suaranya itu mengarah ke neutral to warm ya, tapi ya nggak terlalu banyak warmnya, jadi aman sekali ya. Jadi untuk melakukan pengetesan IM harusnya bisa memberikan gambaran yang lebih baik dibandingkan IM yang terlalu banyak kolorasi gitu ya. Kemudian teman-teman semua masuk ke low frekuensi, untuk arah suara DLC ini tergolong warm dan subbassnya mendapatkan boost yang besar dibandingkan dengan frekuensi lain. Kita bisa melihatnya di frekuensi respon yang dimiliki oleh DLC ini. Nah, untuk bagian ini saya kurang cocok ya. Kenapa? Karena di bagian mid bass jadi terasa sekedar ada. Jadi subbass ini merupakan frekuensi yang paling mendapatkan boost dibandingkan frekuensi lainnya. Di atas dari mid bass, di atas dari bagian mid dan
juga lebih tinggi dari bagian high-nya. Memang ini yang mendapatkan boost yang lumayan besar ya di Kevin DLC ini. Kalau saya sendiri nggak cocok ini untuk perbandingan dari mid bass dan sub bassnya. Kalau saya lebih suka mid bass yang di boost dibandingkan sub bass yang di boost. Jadi untuk mid bassnya itu sekedar ada saja, untuk kick drum kurang impact ya. Jadi ini menurut preferensi saya kurang cocok untuk saya sendiri. Tapi bagian ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Safega Q yang low-nya itu memang kurang kuantitasnya. Tapi kalau kita baru Safega Q itu baru low-nya lebih baik dari sebelumnya kalau seandainya kita melakukan penggantian kabel atau rolling ear tips itu bisa menolong ya. Tapi kalau versi standarnya Kevin DLC lebih baik, lebih ada gitu bassnya. Kemudian masuk ke mid frekuensi, untuk lower mid range ini mendapatkan porsi yang pas. Kemudian mendapatkan boosting lagi di area upper mid. Frekuensi respon area mid seperti ini menjadikan DLC termasuk kategori IM yang saya suka atau saya bisa nikmati lah setidaknya. Jika saya harus memilih ya, misalkan dipilihin kira-kira frekuensi mana yang harus di-maintain dengan baik antara low atau mid ataukah high, maka saya kalau harus memilih salah satu, saya lebih memilih mid saja yang dituning dengan baik gitu ya. Dan ini dipenuhi oleh DLC. Maka DLC bisa saya nikmati. Vokal di DLC ini agak mundur sedikit tapi tetap di posisi yang pas. Kemudian natural dan aman dari sibilance dan tidak tipis. Jadi cukup ketebalannya itu tidak terlalu tipis. Ya. Untuk teriakan-teriakan yang melintas dari upper mid masuk ke lower treble harusnya itu mungkin agak sedikit tertahan ya, karena ya memang antara upper mid dan treble di lower treble-nya ini tidak terlalu mendapatkan kenaikan yang signifikan gitu, atau bahkan malah lebih ke datar. Hal positif yang didapatkan dari Kevin DLC karena frekuensi respon seperti itu, vokalnya menjadi sangat aman dari shouty. Jadi ini aman banget ya untuk teman-teman yang telinganya itu sensitif dengan teriakan atau dengan yang piercing atau yang tajam-tajam, ini aman banget. Nah, instrumen di area mid juga ditampilkan cukup baik dan tidak ada keluhan di area ini. Pokoknya untuk midnya cukup saja, nggak ada suara aneh-aneh dan ya khas dynamic driver lah. Timbrenya juga natural, nggak ada suara aneh-aneh sama sekali. Kemudian kita masuk ke high frek. Untuk area ini saya kira bukan hal menarik yang bisa kita bahas dan menjadi bintang utama dari DLC ini gitu ya. Karena apa? Kenapa? Karena lower treble yang berada sejajar dengan upper mid membuat suara menjadi kurang ekstensi dan detailnya tuh kurang, karena frekuensi yang harusnya naik terus dan mendapatkan, kalau naik terus itu nanti bisa membuat ada kesan detail ya, kesan detail atau kesan jernih itu ada. Nah di sini enggak gitu, jadi lower treble-nya itu sejajar dengan upper mid-nya, jadi ya kurang menarik ya. Baru ada kenaikan lagi di area 8000 kHz yang berada di area mid treble ya, setelah itu turun drastis sekali, jadi sangat aman sekali tuningnya. Jadi ya enak dipakai, tapi ya udah gitu aja. Jadi kesimpulannya bagaimana, ayam ini menurut saya cukup menarik di rentang harganya, terutama bagi teman-teman yang mencari suara yang safe, butuh bass yang cukup besar, vokal natural dan high yang cenderung aman ya, atau tidak suka yang tajam-tajam. Nah itulah pesan saya secara keseluruhan untuk DLC ini. Untuk Kevin DLC ini mempunyai suara yang pas pada tempatnya, tidak ada suara yang aneh dan mengganggu, namun di saat bersamaan ayam ini jadi tidak memiliki wow faktor yang unik. Jadi nggak ada surprise-nya gitu ya. Jadi ya udah, ini enak dipakai untuk long listening juga enak ya, suaranya nggak bikin capek. Kemudian juga hostingnya juga fittingnya aman, ya udah enak dipakai gitu aja. Jadi ini sangat kalau dibahasakan itu sangat low profile suaranya kalau menurut saya. Jadi untuk dapat excitement yang lebih itu nggak dapat, tapi ini sudah enak gitu. Itu saja review saya untuk Kevin DLC dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.